Pemirsa, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu pagi dalam agenda kunjungan kenegaraan. Ya, setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Ramaphosa langsung disambut upacara jajar pasukan dan juga tembakan meriam kehormatan. Delegasi Afrika Selatan disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Protokol Negara Andi Rahmianto. Setelah itu Cyril Ramaphosa langsung menaiki mobil menuju Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One mengenai kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa ke Indonesia. Tepatnya pada siang hari ini, pemirsa, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa ini terpantau oleh tim kami di Istana Kepresidenan Jakarta sudah tiba tepatnya di Istana Merdeka Jakarta. Setelah sebelumnya, pemirsa, tepatnya pada Rabu pagi tadi, Presiden Afrika Selatan Ramaphosa ini sudah tiba melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ia pun pagi tadi disambut oleh upacara jajar pasukan dan juga tembakan meriam kehormatan. Sementara siang hari ini, tepatnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Cyril Ramaphosa ini tiba di Istana Merdeka dan seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kehadiran dari Presiden Afrika Selatan. Pagi tadi, selain Cyril Ramaphosa yang turut hadir ke Indonesia adalah delegasi dari Afrika Selatan yang sejak kedatangan di Halim Perdana Kusuma juga sudah diterima oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso hingga Kepala Protokol Negara Andi Rahmianto. Upacara penyambutan saat ini sedang Anda saksikan, pemirsa, untuk menyambut kedatangan Presiden Afrika Selatan.
Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan dan dengarkan bersama lagu kebangsaan dari masing-masing negara, dan saat ini Presiden Afrika Selatan sedang menyalami satu persatu jajaran menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Memang kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada hari ini rencananya akan membahas mengenai kerjasama di berbagai bidang serta memperkuat hubungan antara Indonesia dan juga Afrika Selatan. Nantinya Ramaphosa juga akan melakukan pertemuan empat mata bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Tentunya untuk membahas mengenai hubungan bilateral. Kita akan mencari tahu pemirsa apa saja agenda kunjungan dari Presiden Afrika Selatan ke Indonesia. Kita langsung tanyakan kepada jurnalis istana kami, ada rekan Yohanes Leonardo yang saat ini berada langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Ardo, selamat siang. Baik, selamat siang Pak Hadaini dan juga pemirsa. Memang untuk kunjungan resmi yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa ke Indonesia, ini rencananya tentu akan membahas sejumlah isu strategis. Namun sebelum masuk ke kemudian inti ataupun juga potensi-potensi pembahasan apa saja, memang mengingat ini adalah kunjungan pertama, tadi Presiden Prabowo Subianto sudah menerima langsung ketibaan Presiden Cyril Ramaphosa sebagaimana kita saksikan di layar
kaca begitu ya Fahada. Memang kemudian juga saat ini keduanya masuk ke dalam dan bersalaman. Untuk selanjutnya akan melaksanakan pertemuan bilateral antara kedua belah negara karena memang Cyril Ramaphosa juga membawa deretan menteri di kabinetnya pasca terpilih sebagai presiden incumbent pada Juni 2024 kemarin. Dan selain itu juga ada pertemuan khusus tatap muka antara kedua presiden, baik Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Cyril Ramaphosa. Semua kepastian ataupun juga konfirmasi dari isu ataupun juga pembahasan-pembahasan apa yang menarik tentunya akan kami dapatkan dalam joint statement yang akan diberikan seusai pertemuan bilateral bersama para menteri dan juga presiden, serta kemudian pertemuan tatap muka antara kedua presiden, di mana Indonesia juga menjadi salah satu negara yang dikunjungi dari Presiden Cyril Ramaphosa Asia Tenggara. Karena selain Indonesia juga ada Vietnam dan juga Malaysia yang rencananya akan dikunjungi pula oleh presiden petahana tersebut. Dan masuk ke agenda di istana sendiri. Setelah rangkaian pertemuan bilateral dan juga pertemuan tatap muka, Presiden Cyril Ramaphosa kemarin juga dalam beberapa pernyataan dan juga informasi yang kami himpun dari pihak Afrika Selatan juga dari pemerintah Indonesia, bahwa kami dapati isu-isu strategis diantaranya ialah penguatan sektoral di beberapa isu seperti sektor perdagangan, agrikultur, pariwisata hingga pertahanan. Jika kemudian berkaca pada beberapa informasi tersebut, kita saksikan juga tadi ada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, ada Syafri Samsudin, bahkan Presiden Ramaphosa juga diterima oleh Menteri Perdagangan Indonesia, ada Budi Santoso. Selain itu juga penguatan di sektor-sektor lain, agrikultur dan industri lain juga termasuk. Kami nantikan karena memang ada beberapa menteri lain seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ada Erlangga Hartarto yang juga nampak di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan itu juga memang ikatan ataupun juga relasi antara Indonesia dan juga Afrika Selatan memang sudah terjadi sejak lama ya, bahwa kemudian jauh pada awal antara Indonesia dan juga Afrika Selatan, di mana beberapa orang Indonesia tiba di Tanjung Harapan yang kini menjadi Cape Town atau kota Afrika Selatan. Selain itu juga hubungan keduanya ini diperkuat dalam konferensi Asia Afrika, di mana Indonesia mendukung Afrika Selatan untuk membebaskan dari politik apartheid yang kemudian praktiknya sangat-sangat kuat dan juga kental di Afrika Selatan pada masa itu. Kemudian juga selain sektor-sektor tadi yang kami sampaikan, juga dalam relasi global, bahwa isu-isu geopolitik di mana Presiden Prabowo Subianto sempat beririsan dengan Afrika Selatan, tepatnya pada KTT BRICS 2025 kemarin, maupun juga dalam KTT G20 yang akan berlangsung pada tahun ini. Kebetulan Afrika Selatan juga menjadi tuan rumah KTT G20 yang akan berlangsung pada akhir tahun 2025 ini. Artinya, jika tadi kita bahas beberapa sektor perdagangan, agrikultur, hingga pertahanan, sempat juga ada informasi bahwa kemudian ada rencana pembahasan di sektor investasi, pendalamannya dengan memperluas sektor perdagangan dan juga investasi. Karena dari pemerintahan Afrika Selatan sendiri menargetkan akan mencanangkan pertemuan dengan jajaran bisnis asal Indonesia yang akan berlangsung pada hari ini juga dalam kunjungan kenegaraannya, karena memang Presiden Ramaphosa sendiri hanya akan 2 hari berada di Indonesia dan rencananya akan langsung bertolak kembali melanjutkan kunjungannya ke Asia Tenggara. Juga memperdalam kemudian potensi-potensi pembahasannya ini. Pada sebelum saya tutup laporannya, kemarin juga Wakil Menteri Hubungan Internasional dan juga Kerjasama Strategis Afrika Selatan, Alvin Boats, mengatakan bahwa kemudian besar harapan dari Afrika Selatan bahwa dari sektor-sektor ekonomi maupun juga sektor-sektor lain kerjasama strategis antara kedua belah negara yang nantinya rencana akan dibahas dalam pertemuan bilateral dan juga pertemuan tatap muka. Memang Alvin mengatakan bahwa pihaknya berharap bahwa diplomasi ekonomi ini akan berdampak langsung pada investasi langsung dari luar negeri atau foreign direct investment bagi Afrika Selatan. Terlebih juga blok geopolitik dan juga pembahasan forum G20 atau G20 tentunya akan menjadi beberapa isu strategis yang turut digolok dan juga dibahas. Menariknya, Pak Hada, bahwa kemudian untuk kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam sepanjang sejarah. Yang pertama ada Nelson Mandela pada tahun 1994, kemudian ada Presiden Jacob Zuma pada tahun 2017 lalu, dan Presiden
Cyril Ramaphosa ini merupakan kunjungan pertamanya ke Indonesia, meski sempat menjabat sejak tahun 2019 silam. Dan informasi ataupun juga kepastian dari beberapa pembahasan strategis akan kami sampaikan setelah mendapatkan keterangan langsung dari kedua pemimpin negara tersebut. Kembali ke Anda di studio, Fahda. Ya Ardo, ini tentunya kehadiran Presiden Afrika Selatan ke Indonesia adalah bagian dari tur Ramaphosa ini di Asia Tenggara. Apakah Anda bisa memantau atau mendapatkan informasi siapa saja delegasi dari Afrika Selatan yang turut dibawa oleh Presiden Afrika Selatan ke Istana Merdeka untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto? Baik, Fahda, kemudian menyambung pertanyaan Anda, memang sedikit kami sampaikan kondisinya di Istana Presiden saat ini, bahwa kemudian tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, delegasi Afrika Selatan, jajaran kementeriannya sudah hadir. Beberapa yang kami lihat kemudian masuk juga ke dalam Istana Merdeka untuk bersiap melakukan pertemuan bilateral. Dan jika kita berkaca kemudian pada potensi pembahasan yang diharapkan langsung oleh Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerjasama Alvin Boutsch, serta kemudian juga beberapa informasi yang kami dapatkan dari agenda Presiden Afrika Selatan di Indonesia, tentunya sektor pertahanan, pariwisata, ekonomi, hingga kemudian agrikultur akan menjadi beberapa isu strategis yang akan dibahas. Artinya tentu, memang hingga saat ini kami belum mendapatkan nama-nama pastinya, namun yang jelas artinya sektor-sektor tersebutlah kemudian kementerian-kementerian akan tiba. Jika juga kita bandingkan, sedikit relevan tentunya dengan beberapa menteri yang hadir dari Indonesia, dari Kabinet Merah Putih khususnya, di mana kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Menteri Luar Negeri, ada Sugiono, kemudian juga ada Menteri Perdagangan, Budi Santoso, bahkan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai juga nampak di sana ke Presiden Jakarta. Artinya peluangnya bahkan lebih dari sekedar pertahanan maupun juga sektor investasi strategis. Bahwa kemudian juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Cyril Ramaphosa tentunya akan menyasar isu-isu HAM yang kita harapkan dapat mengembangkan beberapa aspek ataupun juga infrastruktur pengembangan hak asasi manusia di antara kedua belah negara. Apalagi jika kita pukul lebih jauh bahwa kemudian Afrika Selatan dikenal menjadi salah satu negara yang kemudian pernah terdampak ataupun juga terjajah dalam politik apartheid. Tentunya dengan hak asasi manusia yang dihadiri oleh menterinya, diharapkan ini dapat menjadi tonggak atau juga menjadi bentuk keseriusan dari kedua belah negara untuk menjalin kerjasama strategis untuk menyelesaikan atau menuntaskan berbagai permasalahan hak asasi manusia baik yang ada di Indonesia maupun juga di Afrika Selatan. Ada. Ya, Ramaphosa juga informasi dari Yonas Leonardo nantinya akan menyampaikan pidato atau keterangan pers ya setelah pertemuan bilateral dilaksanakan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, yang informasinya ini adalah memperkuat kerjasama di bidang pertanian, pariwisata hingga pertahanan. Terima kasih atas laporannya, Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan pemirsa, demikian Breaking News TV One kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyimak kembali program Kabar Siang di TV One. Saya Fahda ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.